Pak, Bapak pengen Anies itu maju nggak 2029? Oh iya, harus maju. Ya, nggak usah bermimpi kita dapat menteri PDIP. Nggak usah, itu permainan gimmick aja. Yang sudah jelas dari itu ada 3 ini. Ini udah itu aja gitu. Ini udah cukup kok bagi kita. Nah, dan sekarang ini selain yang disampaikan tadi oleh Pak Eka, saya juga sering tadi malam saya teleponan dengan dari Bengkalis. Mereka rapat, mereka lagi kumpul, mereka lagi berpikir tentang partai. Terus saya bilang, Pak, Bapak pengen Anies itu maju nggak 2029? Oh iya, harus maju. Nah, caranya gimana? Caranya udah begini. Sebenarnya caranya cuma satu, naikkan itu namanya elektabilitas dan popularitas. Kalau ini naik, dilirik sama partai. Kalau ini tidak naik, tidak dilirik oleh partai. Jadi kalau jadi partai politik, bikin partai politik dengan infrastruktur 560 di kabupaten kota, belum lagi ranting, anak ranting nih. Pak Idris ini pasti bisa memahami bagaimana kompleksitas dari partai itu. Nggak ada waktu, Pak. Nggak ada waktu. Yang paling memungkinkan sekarang itu adalah Anies menjadi gubernur. Cuma itu satu-satunya pilihan. Tawaran dari menteri di sana, ya Anies kan bilang, boro-boro apa kalau kita berpikiran ke sana gitu. Mereka itu ada banyak kok rebutan gitu, ya kan? Nah, jadi kita nggak usah terganggu. Biarin aja tuh mau mereka itu seperti apa. Kita fokus saja kepada Anies. Nah, kepada Bung Kalis itu saya katakan, teman-teman punya saudara, punya jaringan, punya networking, kerabat atau apapun namanya di Jakarta punya, sampaikan, bergeraklah, dukung Anies Baswedan, dan kemudian sampaikan bahwa ini harus kita jaga dan kita menangkan, sehingga Pak orang Jakarta itu juga udah nyampe kehebatan Anies Baswedan di daerah itu kan jadi dorongan. Sekarang ini Pak, ini kan komunikasi ya. Kalau misalnya sepi-sepi aja tentang pendukungan Pak Anies, itu sepi itu juga barang, nggak ada yang akan connect. Kita kan ada kan global dulu itu. Ketika 10 orang mengatakan Anda itu adalah pembohong, orang ke-11 sudah pasti udah pembohong juga, semua pembohong, padahal faktanya tidak kan. Jadi jahatnya komunikasi dalam tanda kutip. Nah, sehingga dengan demikian kita harus perbanyak suara-suara Anies gubernur, Anies periode kedua. Orang masih ada kok periode kedua, ngapain kita? Ada berapa Pak Eka? 80 triliun ya anggaran APBD kita. Sampai itu ada 5.000-an itu perusahaan-perusahaan besar di Jakarta ini yang bisa diajak kolaborasi oleh Anies untuk membangun Jakarta, membahagiakan warganya. Itu kita lihat tuh potensi-potensi peluang itu gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak fokus ke sana, yang mau jadi gubernur itu kan bukan Anies, kita yang pengen. Kita yang pengen karena apa? Sayang, Anies ini kan adalah berlian, ya kan? Yang kemilauannya itu disukai oleh banyak orang. Maka itu jangan disimpan di dalam laci lemari. Dia harus dihadirkan. Apa itu kehadiran? Itulah di jabatan publik. Itulah dia menjadi gubernur. Ada banyak sekali di situ. Kita bukan berjuang tentang posisi kita, tetapi tentang anak cucu kita. Bangsa ini rugi besar. Coba orang seperti Anies ini jarang, ya kan? Jarang yang punya kemampuan, punya kapasitas, rendah hati lagi. Nah, bahwa yang lalu itu saya kira begini ya. Kalau yang evaluasi sedikit yang lalu ya Pak Haji, bisa bayangkan nggak? Saya nggak tahu ya. Jangan ada yang tersinggung ketika saya sampaikan. Saya hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kepada saya. Yang katanya saksinya zong, ya katanya ya, saksinya zong. Asumsi benar, kan saya nggak ngurusin itu. Ya. Saksinya zong ini bisa 41 juta. 41 juta. Belum lagi dicurangi, dicuri, dibegal, dicopet segala macam. Itu 41 juta. Dan kemudian di Jakarta tanpa bansos 495 triliun. Ya, tanpa 495 triliun, tanpa ada cawe-cawe apa segala macam di situ, dan tidak ada pengerahan dari ASN di situ. Jakarta kita masih dapat selisih 0,03% kan, udah hebat itu. Ya, udah hebat itu. Dan
Nah sekarang pertanyaannya, tadi kan ada disampaikan, nanti gimana nih kalau kita KPU nih gimana? Saya ini mas, bahwa yang mendatang ini, ya Pak Jokowi nggak main. Penok itu udah nggak ada kepentingan lagi ya, nggak ada kepentingan lagi dia. Kalau kemarin itu 495 triliun itu untuk membunuh Anies atau mematikan Anies atau untuk membesarkan menaikkan anaknya kan. Nah sekarang di DKI anaknya nggak main, cuma kalau Kaisang main, nah itu baru saya khawatir. Kalau Kaisang main Jakarta Korban, tapi kan udah di stop tuh sama nggak bisa lagi, dan mereka nggak mau coba lagi lewat Maman Usman karena apa namanya kemarahan publik itu udah besar banget, ya kan? Nggak jadi. Jadi siapa yang mau main lagi? Jokowi enggak, Prabowo juga enggak. Dia 1 bulan berkuasa, ya kan? Katakanlah dia dilantik 20 Oktober, ya. November kita udah nyoblos. Kapan dia mau konsolidasi kekuasaan, mau cawe-cawe lagi? Ada waktu aja. Dengan nama Pak Wiki melakukan ini bagus sekali. Dan kita di sini adalah posisinya sama. Nggak ada kos-kosan, apalagi main keluarkan itu cara fasis itu. Ya, sangat tidak Anies loh itu. Jadi benar, saya katakan ini sangat tidak Anies. Anies tuh kayak gitu, kalau tahu Anies itu apa yang kalian itu pasti gitu sih bilang. Kayak di sini kita makanya kita kayak mencari pemimpin yang kita ke sini, karena kita masing-masing berpemimpin. Dan nanti yang membedakan, nanti Anies itu dulu itu kan ketua tim sesnya adalah Mardhani Alisera. Tapi jangan lupa Anies itu terlibat langsung di pendopo ini, terlibat langsung. Jadi kalau Indonesia agak kompleks, kalau di Jakarta agak lebih manageable lah untuk diikannya. Nah, jadi kembali ya seperti yang tadi saya cerita tadi saya katakan, itu perlu, ya kan? Seperti Bang Yus ini juga jaringannya, beliau ini kan orang Pamekasan, sebenarnya tokoh Jawa Timur. Ya, waktu Demokrat Jawa Timur, jaringannya pasti banyak banget ini di Jakarta ini, ya kan itu kan bisa dihimpun, bisa dilakukan pertemuan, disuarakan, main di situ, ya kan. Dan lagi juga di sini kan Jawa Timur banyak di sini, Jawa Timur banyak, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, seperti itu. Kita fokus saja ke sana. Kita fokus tentang Anies Baswedan, tentang apa yang bisa kita lakukan. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan dalam tanda kutip saya punya keyakinan bahwa yang akan dilakukan teman-teman itu sangat disukai oleh Anies, dan dia akan tumbuh gitu. Kan kita kan mau kolaborasi, ya kan? Bukan misalnya kita yang Aniesnya pemimpin gerakan kan, bukan pemimpin program. Kalau kata Anies itu kalau program ada yang bekerja, yang lain nonton gitu. Ini pergerakan nggak semua terlibat, semuanya main di situ. Nah, jadi kesempatan ini bila perlu yang seperti ini Pak Ajis ya main lagi di tempat kumpul orang banyak supaya satu pemikiran. Karena sekarang ini kita lagi perang opini kita. Ya, kan dibilang nih bahwa otaknya Anies Baswedan adalah Sudirman Said. Ini sangat membedakan. Emang Anies nggak punya otak apa? Padahal orang yang saya yakini dia Mas itu pintar, punya kapasitas, punya kompetensi, itu nggak punya otak. Nah, jadi ini perang opini. Anies nggak akan mau maju, kata mereka. Kita katakan kita Anies maju. Dia percayalah, nggak perlu kita tanya kepada Mas Anies maju. Enggak, itu wilayahnya parpol. Wilayahnya kita yang ngomongin itu, dia pada akhirnya nanti akan baru menyampaikan saya bersedia. Kalau sekarang kan, kalau dia terlibat cawe-cawe begini, wah dari saya kita apa? Jadi biarkan kita main. Ya, dari gestur saya berapa 4 terakhir dengan gestur itu sudah jelas banget. Tidak harus dikatakan begini, karena itu wilayah dari partai politik, wilayah dari relawan kita semua. Dan ini waktunya ini pendek nih Pak, mainnya pendek kita. Ya kan, bulan Agustus pendaftaran, September, Oktober kampanye, November coblos. Menang Anies itu harus menjadi moral kita kemarinnya Pak Yuk, kita ambruk kemarin kan, ini naik lagi nih Pak. Iya, naik lagi dan kemudian dia naik sepeda dia kemana-mana, tunggu udah masuk media nasional, sudah masuk di media-media sosial akan naik semua.
Dan berita-berita inilah yang mengaitkan, yang mengeratkan hubungan hubungan antara Anies Baswedan dengan seluruh rakyat Indonesia tadi. Dengan berita-berita itu, momentum itu kita harapkan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan yang berarti ya, bahwa tantangan ini berat, ya seperti itulah. Tapi percaya ya, dengan keikhlasan kita, makanya Anies selalu bicara kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Karena itu penting, karena kalau misalnya kita nggak kerja ikhlas, nanti Anies sedikit aja mati, kok Anies nggak ngeliatin, kok nggak nengok gua sih gitu, kok kayak gini, kok ini udah lepasin aja itu semua gitu. Kita fokus ya. Dan Anies pasti membutuhkan ya langkah dari teman-teman. Coba pada hari Sabtu seperti ini, kawan-kawan meninggalkan anak, istri, suami dan kegiatan yang lainnya. Ya kan, memberikan waktu Tuhan itu sebuah hal. Kalau istilahnya Pak Ferry, nah ini Pak Ferry ini temannya Anies juga di Amerika, dia psikolog. Dan sedekah waktu dan tenaga itu kan pentingnya, Pak ya. Kira-kira itulah.